Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tosi Rahmadian, SKM Mars, dosen program studi administrasi rumah sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahmah. Dalam rangka penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang mana sebagai salah satu unsur penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah administrasi rumah sakit dengan kode ARS 62106. Mata kuliah dengan bobot 3 SKS ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi administrasi rumah sakit yang dirancang khusus untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi administratif dan juga manajerial di lingkup rumah sakit. Dalam mata kuliah ini akan fokus pada penguasaan 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, kemampuan administratif dalam pengelolaan rumah sakit. Yang kedua, keterampilan manajerial operasional. Yang ketiga, teknik pelayanan prima kepada pasien. Dan yang keempat adalah strategi penanganan komplain yang efektif. Secara lebih rinci, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar administrasi rumah sakit, mengaplikasikan prinsip manajemen dan pengelolaan rapat, arsip, dan korespondensi, menerapkan teknik pelayanan pasien yang berkualitas, dan mengelola komplain dengan pendekatan yang profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan pendekatan pembelajaran diantaranya: 1. Kontekstual learning melalui pembahasan studi kasus yang ada. Yang kedua, cooperative learning melalui diskusi panel atau diskusi kelompok dengan mahasiswa. Yang ketiga, collaborative learning dengan mengerjakan tugas-tugas ataupun proyek-proyek yang ada yang dikerjakan bersama dengan mahasiswa. Nah, adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 20% tugas individu, 35% ujian tengah semester, 35% ujian akhir semester, dan 10% penilaian terhadap sikap dari mahasiswa. Sebagai contoh implementasi, saya akan menampilkan salah satu pertemuan perkuliahan, yaitu pertemuan ke-15 yang akan membahas topik pengelolaan manajemen komplain di rumah sakit. Melalui mekanisme yang akan saya lakukan adalah mekanisme diskusi panel bersama dengan mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa akan berperan aktif berdiskusi antara dosen, mahasiswa sebagai kelompok, dan juga mahasiswa sebagai individu atau audiens. Melalui diskusi panel ini, saya sebagai dosen akan menjelaskan materi. Nah, di antara slide materi tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada para kelompok. Nah, di sana setelah kelompok menjawab pertanyaan tersebut, nanti audiens akan menanggapi jawaban dari kelompok, dan setelah itu terakhir saya sebagai dosen akan menjelaskan kembali atau meluruskan jawaban dari hasil diskusi tersebut. Nah, dengan mekanisme seperti ini diharapkan mahasiswa dapat berpikir secara kritis dan memperdalam pemahaman terhadap topik perkuliahan di pertemuan ke-15. Nah, untuk itu mari kita simak video perkuliahan pada mata kuliah administrasi rumah sakit. Terima kasih, saya Tosi Rahmadian, SKM Mars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini pertemuan terakhir ya kita untuk mata kuliah administrasi rumah sakit dengan topik pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 tentang
pengelolaan manajemen komplain di rumah sakit. Nah, untuk mekanisme hari ini kita akan melaksanakan diskusi panel ya, diskusi antara mahasiswa, kelompok ataupun individu dengan dosen ya. Sebelum kita mulai, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke ya, baik, kita mulai. Bapak jelaskan dulu ya mekanisme pelaksanaan perkuliahan kita. Oke, jadi hari ini adalah materi untuk pertemuan ke-15 pengelolaan komplain, di mana kita akan diskusi ya, diskusi panel, di mana nanti ada materi yang Bapak jelaskan. Di materi tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan, yang nanti akan dijawab oleh kelompok, kemudian audiens akan menanggapi ya jawaban dari kelompok tersebut. Oke, seperti biasa ini ya, kita laksanakan diskusi panel. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai materi dan diskusi? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut saja ke materi ya. Kita lanjut materi pertama. Tadi dijelaskan bahwa mata kuliah kita adalah terkait dengan komplain, di mana komplain ini merupakan reaksi ya, reaksi atau ekspektasi dari pasien yang tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, untuk itulah kenapa komplain ini perlu diperhatikan oleh rumah sakit untuk diperbaiki. Nah, apa yang terjadi ketika komplain ini tidak diatasi dengan benar? Yang pertama ada dampaknya ya. Yang pertama terkait dengan trust ya, kepercayaan dari pasien. Kalau pasien tidak percaya, tentu itu akan timbul keluhan dari pasien. Nah, itu akan menimbulkan suatu campaign negatif dari pasien, seperti misalkan pasien sudah mengeluh, kemudian dia diceritakan dengan keluarganya, diceritakan dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, sehingga itu akan berdampak terhadap citra rumah sakit nanti ya, reputasi rumah sakit jadi kurang baik di mata masyarakat. Nah, sehingga kalau rusak citra dan reputasinya jelek, tentu itu akan berdampak lagi dengan jumlah pasien yang akan masuk ke rumah sakit, dan itu akan berdampak terakhirnya itu adalah terkait dengan biaya ya, atau pendapatan yang akan didapatkan oleh rumah sakit itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini beberapa faktor yang terjadi terjadinya komplain di rumah sakit. Yang pertama tadi ya dijelaskan bahwa pelayanan tidak memuaskan, kemudian perilaku karyawan yang tidak baik ya, yang tidak sopan atau asal sembrono saja gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan lingkungan yang kurang kondusif. Nah, itu berkaitan dengan komplain. Kemudian fasilitas ya, fasilitas yang tidak memadai mempengaruhi komplain dari pasien. Dan yang terakhir ini adalah promosi ya, biasanya rumah sakit itu mengiklankan terlalu overclaim gitu kan, padahal di rumah sakit itu biasa-biasa saja gitu kan, cuman mereka mengpromosikannya terlalu berlebihan sehingga berdampak terhadap keluhan dari pasien. Oke, ini beberapa contoh ya teman-teman ya, contoh dari keluhan yang biasa terjadi di rumah sakit. Yang pertama keluhan berkaitan dengan medis. Ya, yang pertama itu waktu tunggu ya, apalagi di sini Indonesia ini kan waktu tunggu yang sangat berpengaruh ya, karena susah sekali rumah sakit untuk mempercepat waktu tunggunya. Kemudian berkaitan dengan diagnosa juga ya, efek samping obat, kemudian keluhan pelayanan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan administratif ya, seperti informasi yang kurang jelas, kemudian klaim asuransi yang berbelit-belit ya, kemudian juga terkait dengan prosedur yang tidak jelas. Oke, itu materi pertama kita. Untuk pertanyaan pertama, salah satu faktor adanya komplain adalah harapan yang tidak sesuai. Nah, jadi jika pasien mengeluh karena ekspektasi yang berlebihan, apakah rumah sakit
tetap bertanggung jawab terhadap ekspektasi tersebut. Silahkan Bapak berikan pertanyaan ini kepada kelompok 4. Silahkan perwakilan kelompok 4. Mana? Oh, silahkan Dinda ya, silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Dinda Furki Savana dengan NPM 24012. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Pertanyaannya yaitu, salah satu faktor adanya komplain adalah harapan yang tidak sesuai. Jika pasien mengeluh karena ekspektasi berlebihan, apakah rumah sakit tetap bertanggung jawab? Menurut saya, rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi ekspektasi dan melakukan komunikasi secara transparan. Meskipun tidak selalu wajib memenuhi permintaan yang tidak logis, di mana kewajiban utamanya terletak pada komunikasi yang jelas, manajemen ekspektasi, dan penyelesaian penyuluhan secara profesional. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih kelompok 4 tadi ya. Iya, Pak. Kelompok 4, silakan audiens ada yang mau menanggapi jawaban. Ya, silakan Pak Ira. NPM 24019, saya ingin menambahkan jawaban dari perwakilan kelompok 4. Alasan rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab atas ekspektasi yang berlebihan adalah karena rumah sakit harus memberikan informasi yang akurat tentang prosedur medis, waktu tunggu, biaya, keterbatasan layanan. Meskipun ekspektasi pasien tidak realistis, rumah sakit harus tetap memberikan respon yang empati dan berusaha mencari solusi yang alternatif. Jika mengabaikan keluhan, sekalipun tidak rasional, akan dapat merusak kepercayaan dari pasien. Oke, Terima kasih, bagus ya Bapak. tambahan dari Pak Ira tadi. Ya, memang rumah sakit ya sebagai pelayanan kesehatan ya yang melayani publik. Kemudian ini berkaitan juga dengan yang namanya loyalitas ya. Loyalitas pasien, tentu kita sebagai petugas di rumah sakit harus memberikan penjelasan ya terkait dengan ekspektasi dari pasien. Namun terkadang pasien itu kan berlebihan ya meminta sesuatu yang di luar ekspektasi dari rumah sakit itu sendiri. Nah, di sini juga ada batasannya bagi rumah sakit. Tidak harus selalu mereka jelaskan menerima semua ekspektasi pasien. Tentu jika misalkan contoh misalkan pasien itu meminta sesuatu yang melanggar standar medis, tentu tidak boleh rumah sakit mewujudkannya gitu kan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang salah gitu kan. Nah, itu ada batasannya juga dari rumah sakit gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan oleh kelompok individu? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini kategori komplain ya yang biasa terjadi di rumah sakit ya. Objek komplain itu biasa terjadi kepada SDM ya, baik itu kepada dokter ya, kepada perawat atau petugas, kemudian berkaitan dengan fasilitas kenyamanan pasien di rumah sakit, kemudian berkaitan dengan lingkungan juga ya, bersihnya lingkungan, kotornya lingkungan itu berpengaruh ya terhadap kepuasan pasien. Kemudian dari segi biaya juga berdampak besar ya. Apalagi ketersediaan obat yang kurang, nah itu berpengaruh ya terhadap beberapa komplain di rumah sakit. Nah, ini contoh jenis komplain, mulai dari kesopanan dan keramahan petugas, tanggung jawab petugas pelayanan, kemudian ini ya kecepatan pelayanan ya di rumah sakit Indonesia masih sangat bermasalah dengan kecepatan pelayanan. Kemudian fasilitas, kemudian kepastian jadwal pelayanan. Nah, ini biasa terjadi di pelayanan rawat jalan ya, spesialis dan subspesialis. Nah, karena biasanya kan dokter itu dia banyak SIP-nya ya, di rumah sakit A, rumah sakit B, di mana rumah sakit B itu seharusnya dia di jam 4 sampai jam 6, tapi dia datangnya malah jam 6 sore. Itu kan pasien yang mengalami ini ya, keluhan. Nah, kemudian berkaitan dengan lingkungan tadi dan juga kejelasan dari pelayanan yang diberikan oleh petugas. Nah, itu beberapa contoh ya dari jenis komplain yang biasa terjadi di rumah sakit. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar dalam pengelolaan keluhan. Yang pertama, mudah diakses ya. Ketika pasien itu mengeluh, kita harus punya fasilitas ya, apakah keluhannya itu disampaikan via langsung atau via online. Nah, itu harus mudah diakses. Kemudian kecepatan pelayanan. Ketika ada keluhan langsung kita tindak lanjuti ya, agar tidak semakin besar masalahnya. Kemudian harus berikan informasi yang jelas kepada pasien. Oke, nah ini
hal yang perlu diperhatikan ya bagi manajemen dalam mengelola keluhan pelanggan. Yang pertama, rumah sakit tentu harus punya komitmen ya, baik itu manajemen tingkat atas, tingkat menengah ataupun tingkat bawah. Ya harus bisa menciptakan budaya komplain yang baik. Kemudian harus memiliki regulasi ya, regulasi yang jelas, kebijakannya jelas, pedomannya tersedia, alur, SPO dan sistem pelaporannya harus tersedia semuanya. Nah, dan yang terakhir itu tentu dari segi petugasnya ya. Rumah sakit harus memiliki petugas yang kompeten. Tentu dengan kompeten ini bisa ya bisa menggembirakan dengan pasien dalam memberikan pelayanannya. Oke, pertanyaan kedua, dalam menciptakan petugas yang kompeten perlu adanya program pelatihan yang difasilitasi oleh rumah sakit. Jelaskan pentingnya pelatihan staf dalam pengelolaan komplain. Oke, pertanyaan kedua ini akan Bapak berikan kepada kelompok 7. Ya, Pak. Oke, silakan. Izin Pak, saya Nurul Sabitul Aini, perwakilan dari kelompok 7. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak, yaitu jelaskan pentingnya pelatihan staf dalam pengelolaan komplain. Nah, yang pertama, pelatihan pengelolaan keluhan merupakan investasi penting bagi rumah sakit. Mengapa? Karena memberikan manfaat secara menyeluruh. Dalam pelatihan ini, seluruh staf rumah sakit akan memperoleh berbagai keterampilan komunikasi yang efektif untuk menangani keluhan pasien secara profesional. Nah, yang kedua adalah pelatihan ini juga memastikan keseragaman dalam penerapan prosedur penanganan keluhan sesuai dengan standar akreditasi. Nah, yang ketiga, yang tak kalah penting juga, pelatihan ini membangun budaya organisasi yang responsif di mana seluruh staf, mulai dari petugas frontline hingga manajemen, memahami peran mereka dalam menciptakan pengalaman pasien yang responsif, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya kelompok 7 tadi ya, Nurul Sabita. Kita lanjutkan, silakan ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 7? Ya, silakan, Merza. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Ramadhani, IPM 24001. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 7, apa saja strategi untuk mempertahankan semangat staf dalam menerapkan ilmu dari pelatihan yang didapatkan tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaan ya disampaikan, berarti silakan perwakilan kelompok 7 untuk menjawab. Siapa, Nurul atau Naila? Oke, silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Naila Nafisa, saya perwakilan kelompok 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Jelaskan pentingnya pelatihan staf dalam pengelolaan komplain. Strategi mempertahankan semangat staf dalam menerapkan ilmu kinerja meliputi yang pertama, sistem penghargaan berupa insentif dan apresiasi pimpinan. Yang kedua, pembinaan berkelanjutan melalui mentoring dan refresher training. Yang ketiga, integrasi penanganan keluhan dalam KPI evaluasi kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Implementasi konsisten dari strategi ini akan menciptakan budaya organisasi di mana staf termotivasi untuk menciptakan keterampilan pengelolaan keluhan secara efektif dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Oke, bagaimana, Marsha? Baik, terima kasih pada Naila. Oke, jelas ya yang dijelaskan oleh Naila tadi. Nah, memang dari beberapa poin ya disampaikan oleh Naila, yang utama itu ada terkait dengan insentif ya, insentif ataupun apresiasi. Nah, itu penting sekali bagi pemimpin untuk memfasilitasi ya, bagaimana kita memotivasi karyawan untuk lebih bekerja dengan giat. Tentu kita harus berikan mereka apresiasi, terutama berupa insentif ya, seperti mungkin voucher atau hadiah untuk pergi haji dan sebagainya gitu ya. Oke, ada lagi dari kelompok atau audiens yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan materi berikutnya ya. Materi berikutnya mohon maaf ya. Materi kita berikutnya ini tentang menangani komplain ya, handling komplain. Ya, jadi yang perlu kita lakukan itu yang pertama,
kita perlu mendengarkan ya, mendengarkan dengan sabar dan empati. Kemudian identifikasi ya masalahnya dengan jelas ya agar kita tahu apa solusi nantinya. Kemudian berikan penjelasan dan minta maaf ya, walaupun kita lagi bad mood, lagi ada masalah, kita harus memprioritaskan pasien terlebih dahulu. Kemudian kemudian tawarkan solusi ya, solusi yang jelas, yang realistis kepada pasien agar mereka kembali dengan jiwa yang senang gitu ya. Dan follow up juga ya terkait dengan masalah tersebut dan lakukan evaluasi manajemen ya, bagaimana proses perbaikan. Nah, ini ada beberapa hal yang penting ya yang perlu diperhatikan. Jangan mengabaikan komplain ya, meskipun hal sekecil apapun. Kemudian dokumentasikan setiap komplain ya untuk diaudit ya, untuk peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Kemudian juga libatkan ya pihak yang berwenang jika komplain tersebut berpotensi adanya hukum ya, contohnya malpraktik. Oke, ini materi terakhir ya, hal-hal yang perlu disiapkan saat akan melakukan penanganan komplain. Yang pertama, sebagai staf kita perlu mengetahui ya secara lengkap layanan yang dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian kita juga utamakan ya perasaan dari pasien. Jangan kita utamakan perasaan kita, tapi utamakan perasaan pasien dalam melayani. Yang ketiga, solusi ya, berikan solusi yang cepat ya, responsif dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir itu adalah teamwork, kerjasama antara staf, manajemen, dan pihak lainnya. Oke, ini pertanyaan kita yang ketiga. Ya, mohon maaf ya, yang ketiga. Oke, Anda adalah seorang perawat di unit gawat darurat ya. Seorang pasien mengeluh tentang waktu tunggu dan lama dan merasa diabaikan. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa keluhan pasien ditangani dengan baik tanpa mengganggu perawatan pasien lain? Bapak serahkan kepada kelompok 1. Mana siapa perwakilan? Ya, silakan. Izin Pak, saya Merza Antesa dengan NPM 24016. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya yaitu bagaimana Anda akan memastikan bahwa keluhan pasien ditangani dengan baik tanpa mengganggu perawatan pasien lain. Jawaban saya yaitu, sebagai perawat, saya akan segera mendekati pasien dengan sikap empati, mengakui keluhannya, menjelaskan situasi di ruangan secara singkat namun jujur, dan menawarkan solusi nyata jika keluhan terus diutarakan oleh pasien. Semua ini dilakukan sambil tetap memantau keadaan pasien lain dan berkoordinasi dengan tim melalui kode sesuai dengan standar di rumah sakit. Terima kasih Pak. Oke, sudah? Oke, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Silakan, ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1 tadi? Tidak? Pertanyaan atau sanggahan? Tidak. Oke, kalau tidak rasanya cukup ya pertemuan kita hari ini, sudah jam 3 sore. Kita akhiri. Terima kasih ya atas kehadiran adik-adik semua, karena sudah selesai diskusi panel kita pada sore hari ini. Kita tutup ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi? Tidak? Sudah jelas semuanya? Oke. Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.